Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari. Dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang sesuatu hal yang penting, yaitu tentang suku bunga Fed ya. The Fed ini sebentar lagi akan rapat. Nah, ini hasilnya akan sangat menentukan ya di dunia kripto dan saham. Nah, sesuai yang kita ketahui di sini teman-teman, The Fed ini udah nahan suku bunga 3 kali. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, lihat di grafiknya ya, di bulan 11 2024 ditahan. Di sini ya, di bulan 12 ya, bulan 12 2024. Terus di bulan 1 2025 dan di bulan 3 2025. Jadi istilahnya The Fed ini udah 3 kali nahan suku bunga. Dan kita lihat di sini teman-teman ya. Dari artikel ini teman-teman, Bank of America prediksi 4 kali pemangkasan suku bunga The Fed di tahun 2025 guys. Jadi mereka atau Bank of America itu memprediksikan akan mangkas suku bunga 4 kali di tahun ini. Dan tahun ini belum mangkas guys, 2 kali ditahan terus. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, jadwal The Fed ini yang paling pendek ya, yang bentar lagi itu adalah di tanggal 8 Mei. 8 Mei kita lihat di sini teman-teman. Ini 1. Terus di tanggal Juni ya, di bulan Juni, dan seterusnya kita lihat di sini, kita hitung 1 2 3 4 5 6. Jadi di tahun 2025 itu ada 6 kali rapat Fed. Ya. 6 kali. Yang udahan berapa nih? Yang udahan sih 1 ya, guys. 2 ya. 6 berarti 8 kali ya. Di tahun ini ada 8 kali. 2 kali udah ditahan, tinggal 6. Dan prediksinya itu 4 kali ya. Jadi guys ya, 4 kali dari 6 ini akan nurunin suku bunga. Harusnya ya udah nahan 2 kali di tahun ini, ya harusnya Mei ini akan turun suku bunganya. Masa ya ditahan lagi terus turunnya beruntun kayak gitu ya. Ya gitu guys ya. Itu analisa saya aja. Tapi sebagian para analis itu akan turun Juni nanti, tanggal 19 Juni ini. Tapi kalau menurut saya sih mungkin aja ya, walaupun cuma 0,25, ini bisalah turun di bulan Mei ini guys. Nah, terus kalau misalnya suku bunga ini turun, ya apa sih dampaknya gitu ya. Nah, dampaknya adalah gini guys. Saat suku bunga itu turun, orang-orang yang tadinya itu misalnya simpen duitnya tuh di deposito atau di emas atau di apalah selain saham atau kripto, itu dia akan keluar guys dari situ dan masuk ke saham. Ya, karena return saham itu lebih menarik karena suku bunganya turun. Nah, akhirnya saham-saham ini akan rame. Ya, tentu aja ngaruh juga ke saham Indonesia juga guys. Saham Indonesia, saham yang luar, hampir semua saham lah ya. Bursa di dunia ini kan nginduknya itu ke ini ya, The Fed kayak gitu guys ya. Jadi kalau suku bunga The Fed itu turun, otomatis bursa-bursa di dunia ini akan rame. Dan biasanya ya, bank-bank sentral setiap negara itu juga akan ikut. Kalau misalnya The Fed itu turun, ya Bank Indonesia juga turun suku bunganya. Kayak gitu biasanya guys ya. Mereka itu akan ikut. Nah, kalau turun ya berarti makin ramai bursanya. Nah, kalau bursanya ramai biasanya itu akan naik guys, seperti itu. Nah, kita tinggal lihat aja nanti guys di bulan Mei ini. Kalau emang bener nanti di tanggal 8 itu suku bunganya bener turun,
otomatis nggak akan ada sell in May and go away kayak gitu ya. Tapi kalau masih ditahan ya mungkin akan ada koreksi kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman itu mau beli saham atau mau investasi, mungkin nunggu aja setelah tanggal 8. Nah kalau udah tanggal 8 ini masih ditahan ya mungkin masuknya bulan depan aja, Juni kayak gitu ya. Kalau misalnya ini turun, nah kemungkinan akan rally lagi market saham dan market kripto kayak gitu guys. Nah ini misalnya aja nih, kita ngomong misalnya, ini kan baru analisa ya guys ya. Kalau sebagian para analis itu akan suku bunga itu hampir dipastikan akan dipotong di bulan Juni ya, itu karena emang 4 kali dan udah 3 kali ditahan, misalnya Mei ini ditahan, nah berarti Juni nih yang pasti. Tapi kalau Mei ini beneran turun, nah berarti apa aja sih saham-saham yang perlu diperhatikan guys? Nah saham yang perlu diperhatikan adalah saham-saham ini guys. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah teman-teman lihat sektor-sektornya. Biasanya kalau suku bunga ini turun, ada beberapa sektor yang diuntungkan. Yang pertama tentu aja itu perbankan dulu guys. Nah kita lihat aja perbankan di Indonesia, contohnya misalnya BNI lah ya, Bank Mandiri lah, BBRI, sorry BBRI ya. Nah BRI ini harganya juga masih di bawah guys, kita lihat ya. Nah ini BRI ini juga masih di bawah guys. BRI, Mandiri, BNI, bank-bank lain yang besar-besar itu juga masih di bawah. Nah kalau suku bunga turun, itu sektor perbankan tuh diuntungkan guys, kayak gitu ya. Karena orang-orang nanti akan lebih jalan gitu ya. Suku bunga turun berarti orang-orang akan lebih tertrigger ya untuk meminjam duit. Nah gitu guys maksudnya ya, maksud saya guys. Nah di sini ya keuangan dan sih. Nah ini keuangan. Nah di sini ada, ada ya. Nah pokoknya ini ya, BCA, BRI, bank ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI kayak gitu guys. Ini yang diuntungkan teman-teman ya. Mungkin saham-saham bank-bank kecil ini juga diuntungkan kayak BTPS, Agro dan sebagainya guys. Seperti ini ya. Terus yang setelah bank nih, setelah bank itu apa yang diuntungkan guys? Nah, kalau suku bunga turun, yang diuntungkan adalah sektor konstruksi. Nah, karena konstruksi ini ngambil duitnya itu dari utang. Jadi kalau misalnya suku bunga turun, berarti beban utang mereka akan turun juga. Nah, biasanya sektor konstruksi ini dia akan jalan kalau suku bunganya rendah. Kayak gitu guys ya. Konstruksi apa aja? Nah, di sini ada sih infrastruktur ya berarti ya. Nah, di sini ada ADI ya, Waskita Wika kan disuspend ya. ADI, PTPP gitu ya, SSIA, ACST, Jekon, pokoknya pilih aja yang fundamentalnya bagus teman-teman ya. Bisa dilihat di sini. Nah, terus habis bank, konstruksi, terus apa lagi? Yaitu properti juga. Nah, properti, kalau misalnya suku bunga turun, itu ya otomatis orang akan lebih minat untuk beli rumahnya atau beli propertinya kredit. Jadi kalau suku bunga lagi turun nih, kreditnya jadi murah, gue ambil rumah gitu loh maksudnya. Nah sektor properti apa lagi nih? Ya kita lihat di sini aja, properti di sini mana sih? Komandir pengusaha keuangan apa sih? Nih properti ya, properti dan real estate ya. Nah misalnya CTRA, BSDE, Pawon, SMRA, PANI, CBDK dan seterusnya kayak gitu guys ya. Nah selain bank, konstruksi, properti, masih ada satu lagi sektor yang diuntungkan kalau suku bunga turun, yaitu sektor teknologi. Nah teknologi itu sebagian besar juga duit operasional dari utang. Nah kalau suku bunga turun berarti beban utangnya akan turun juga. Nah teknologi apa? Ada pencatatnya di sini. Ada MTDL, PTSN, nah mungkin ada Goto ya di sini, tapi kok nggak ada di sini Goto. Kayak gini guys ya, apa Tekno Goto gitu ya. Buka mungkin masih termasuk Tekno lah. Seperti itu guys ya. Kayak gitu. Dan kita berharap aja nih di bulan ini ya, itu suku bunga drill turun biar nggak ada sell in May and go away kayak gitu ya. Jadi kita tetap rame tradingnya, menarik ya, bursa rame lagi, IHSG, ATH lagi seperti itu guys. Jadi kalau seperti ini ya sangat, ya pokoknya luar biasa lah kalau suku bunga turun pasti rame, saham dan kripto pasti rame. Oke, sampai ketemu di video berikutnya guys.